Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saat ini saya berada di SMP Islam Al-Ma'arif yang berada di daerah Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Nah, SMP Islam Al-Ma'arif ini memiliki keunikan yang unik dibandingkan SMP-SMP yang lain. Kita ketahui bahwa SMP ini swasta, tetapi memiliki keunikan diantaranya, padahal ini SMP, tetapi mengajarkan pembacaan kitab kuning. Nah, tidak perlu lama-lama, mari kita tanya-tanya dengan salah satu guru SMP Islam Al-Ma'arif ini. Oke, ayo. Nah, ini dia guru kita, guru SMP Islam Al-Ma'arif dengan Bapak siapa? Bapak Khairul Anwar. Bapak Khairul Anwar. Nah, ini merupakan salah satu guru yang ada di SMP Islam Al-Ma'arif ini. Mapelnya IPS saya, Pak. Mapelnya IPS. Dan Oke, mari kita Estra. berbincang-bincang sama Pak Irul nggih. Pak Irul dipanggil Pak Irul nggih. Nah, Makrabnya Pak Irul. oke. Terima kasih. Boleh saya lihat-lihat sekolahnya seperti apa, Pak Irul? Wah, monggo udah melihat Oke. profil. Di mana SMP. tempatnya ini, Pak Irul? Mari. Ikut. Oke, ayo Mari. kita langsung. Mari, Pak Ali. Ya. Kita masuk ke di halaman selatan. Ada dua halaman. Ada halaman selatan, ada halaman utara. Karena kenapa demikian? Karena ya memang pembangunan dulu kita ya bertahap seperti itu. Awalnya ya kita ruangan ini, ruang kelasnya seperti itu. Untuk SMP Islam Al-Ma'arif ini, Mas Ali ya, itu berdirinya, tahun pendiriannya itu tahun 2026. Tahun 2026, Mas Ali. Oh, 2006. Saya masih SMA itu saya, Pak. Saya SMA itu. 2006 ya. 2006, kalau saya wisuda itu 2004. 2004. Akan tetapi saya di SMP Islam Al-Ma'arif ini 2014 tepatnya. Berarti SMP ini berarti sudah 18 tahun ya, Pak? Sudah 18 18 cukup lama berarti, Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Kira-kira sekarang jumlah siswanya berapa, Pak? Oh, jumlah siswa saat ini 280. Kalau yang lulusan kemarin 85, akan tetapi keseluruhan 280. Kalau yang jumlah siswa yang kemarin. Ya. Nah, ini kan musim-musim ajaran baru ya, Pak ya? Iya. Nah, kira-kira yang masuk di sini itu, ini kan saya lihat tadi ya kan SMP Islam ya kan, SMP Islam. SMP tapi Islam, dan di bawah ada nama-nama Ma'arif ya. Nah, biasanya kalau Ma'arif itu kan MI. Nah, itu yang masuk ke sini itu apa hanya dari MI itu, Pak? Oh, untuk yang siswa asal sekolah dasar itu yang masuk ke SMP Islam itu tidak hanya dari MI, dari SD juga seperti itu. Semuanya bisa bersekolah di SMP. Bahkan gitu, dari Pak, kemarin tahun berapa itu ada yang dari Bali. Wow, juga. jauh, Pak. Iya, dari Bali, itu pun agamanya ya juga bukan agama Islam. Itu apakah hanya enggak lah pendidikan, cuma lebih menguatkan aja mungkin ya. Dari penamaan SMP Islam Al-Ma'arif itu tadi, kalau Al-Ma'arifnya itu kan mesti yayasan. Kalau Islam ya agama kita itu menyematkan, karena kan biasanya kan MTS itu, kalau SMP itu kayaknya jarang lah ada yang langsung menyematkan SMP Islam seperti itu kan. Mungkin itu menjadi dasar bahwa menawarkan sesuatu kepada masyarakat, sesuatu yang beda seperti itu. Berarti yang masuk ke SMP Islam ini tidak hanya dari MI, dari SD sekitar, ya? Dari Rejo Agung, Bagurejo, juga dari Sumber Sewu, Moncar, alhamdulillah Wonosobo, itu area kita. Seperti itu. Yang masuk catatan untuk tahun ajaran baru 2004 ini PPDB
Itu tercatat 96, alhamdulillah. 96 tahun ini itu bisa 3 kelas Mas Ali ya. Ya, ya. Ya, gitu. Oke, Pak. Alangkah baiknya, mari Pak, saya ingin lihat-lihat, coba tunjukkan apa keunikan dari SMP Islam ini, coba Pak, apa saja coba. Untuk di SMP Kita Islam, sambil jalan-jalan Pak, coba Pak. oh sambil Ya, jalan. ayo. Untuk yang pertama ya, itu labnya di atas Mas Ali. Oh, Ruang lab kita lab bahasa di atas. lab. Terus di sana juga ruang pembinaan. Ini ruang kelas Mas Ali. Ini Ya. juga ya keadaannya masih sedemikian ini seperti itu. Tidak melebih-lebihkan, keadaannya sedemikian. Terus ruang kantornya sangat sederhana. Oh, iya. sekali. Coba dilihat ini. Oh ya, coba. Dulunya ruang kelas. Oh, ini Pak. Ya untuk sarana ya ini kantor ini. Oh, kantor ya. Seperti Terus itu. Ini sebelahnya kelas. ya. Seperti itu. Apa lagi Pak? Terus ini yang kelihatan ini Mas Ali. Oh, coba keluar Pak. Ini sarana Coba kita coba lihat. apa namanya? Bilangnya ya aula, ada yang bilang musola gitu. Ini ya. Gitu. Tapi ini tempat bergiat kita di pagi hari, Mas Ali. Ya. Di sini anak-anak kita mulai pembelajaran awal pagi itu dengan sholat duha, Ya. Mas Ali ya. Dengan sholat duha, diawali sholat duha, terus baca Asmaul Husna bersama-sama anak-anak sebelum pembelajaran KBM dimulai. Sebetulnya sholat duha dulu di sini, terus doa, baca Asmaul Husna dan ada biasanya ada apa namanya wejangan-wejangan sedikit ya, kayak kultum seperti itu, baik dari kepala sekolah ataupun dari apa namanya waka yang berkaitan dengan sesuatu yang perlu diinfokan, bisa kesiswaan, bisa kurikulum, bisa nanti BP-nya juga seperti pembinaannya. Ini sarana musola ya, tempat-tempat itu. Seperti Berarti itu, karakteristik Islamnya itu ada, walaupun SMP karakteristik Islamnya itu ada. Tidak bisa meninggalkan seperti itu karena memang kita ya mayoritas di sini adalah agama Islam seperti itu kan. Memang SMP tapi jangan dipungkiri kalau SMP itu meninggalkan itu tidak. Di sini banyak orang yang mengatakan kok unik SMP-nya gitu kan. Karena ada di mana keunikannya karena kita memang niat untuk apa namanya membina gitu. Cuma tidak hanya kan ada kan ngajar setelah itu ya sudah. Ya, sebagai guru kadang kan yang ngajar setelah itu ya sudah gitu. Tapi di kita itu ditekankan tidak. Terbukti dengan seumpamanya kelulusan di SMP Islam Al-Ma'arif seperti seumpamanya ya yang doa sholat 5 waktu harus hafal, doa wudhu harus hafal. Kalau nggak ada penekanan seperti itu kan kayaknya mudah, tapi kalau nggak ada penekanan, nggak ada koreksi, siapa yang benar-benar hafal, siapa yang bisa kan nggak ngerti. Gitu. Kalau kita enggak, tahapan itu tetap kita. Keren ini berarti SMP ini, recommended ini kalau untuk doanya semuanya. Oh iya, recommended pokoknya dari dilihat dari apa namanya paparan dari Pak Irul tadi SMP, tapi masih apa namanya keislamannya itu masih ada. Ini lagi Mas Adi. Ya. Nah, sebenarnya kan yang berbicara pada saat ini itu seharusnya ya dari pihak komite atau pengurus, kepala sekolah dan baik kurikulum kesiswaan bisa. Nah, tetapi karena waktunya ini saya sedikit menginfokan. Akan tetapi yang saya infokan kurang lebih tidak mengurangi dari apa namanya penyambung lah saya penyambung dari beliau-beliau. Kurang lebih keadaannya seperti ini, tidak melebih-lebihkan, akan tetapi sesuai fakta yang saya jalani selama ini di SMP Islam seperti itu. Oh iya ya Pak. Ya mungkin ya karena sekarang kan liburan masih liburan. Ya, Oke. Terus prestasi siswa di SMP Islam Ma'arif ini apa saja Pak? Coba untuk prestasi kalau tingkat karena kita ada di desa, di tingkat desa kalau karnaval, Agustusan itu terus gerak jalan. Alhamdulillah untuk belakangan ini selama saya 2014 saya di sini Mas Ali. Itu dominasi sudah karnaval ya pasti juara 1.
tingkat desa. Hmm. Akan tetapi karnaval, gerak jalan itu pasti juara 1. Hmm. Hmm. Terus untuk yang kecamatan itu kita di volinya pernah juara 1, voli putra. Pas itu kita di final melawan SMP negeri, juga di semifinalnya pernah juara 1 di volinya. Alhamdulillah. Sekolah tidak mudah Mas Ali. Oh iya, memang apa ya, sekilas kedengarannya mudah gitu kan. Iya. Juara 1 ya cuma voli tingkat SMP aja, tidak seperti itu. Coba dilihat dari dari datanya di SMP Islam pada waktu itu juara voli itu kan siswanya sekitar 280-an lah, gitu kan. 280-an 2 tahun yang lalu Mas Ali, gitu. Dibandingkan di negeri itu bisa ribuan siswanya. Jadi penyaringan, nah itu tadi itu kadang kita lupa, itu kan 200 banding 1000 itu penyaringannya, cari bakatnya kan lebih luas daripada. Nah, kita bisa menjuarai itu kalau agregatnya sudah berapa, gitu loh kan. Nggih. Bisa dipahami maksudnya. Iya. Seperti. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri dari semangatnya anak-anak dan guru-guru pendamping juga. Oh iya, oke. Ya. Oh iya, tadi membicarakan tentang poli ya. Poli itu kan bukan pelajaran wajib ya, merupakan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ekstrakurikulernya itu ada berapa di SMP Al-Islam Al-Ma'arif ini? Iya. Alhamdulillah untuk 1 minggu itu terus berputar Mas Ali. Bahkan pagar nusanya 2 kali, dimulai hari Senin. Hari Senin itu ekstra voli. Ekstra voli, terus hari Selasanya itu ekstra sepak bola. Kalau voli kita manfaatkan di halaman yang seadanya itu masih latar biasa. Terus untuk sepak bolanya hari Selasa kita tempatkan di lapangan Rejo Agung atau di lapangan desa sebelah, yaitu di desa Bagurejo. Kan ketepatan kita ini desa Rejo Agung, pinggir selatan. Jadi ke lapangan Rejo Agung memungkinkan, ke lapangan Bagurejo juga sangat memungkinkan gitu. Juga ada fasilitas desa, yaitu ada lapangan futsal di sana punya desa Rejo Agung. Kita bisa ke sana. Untuk hari Rabu kita itu pagar nusa, pencak silat. Ada pencak silatnya juga. Silat. Gitu. Hari Kamisnya itu kita kencerengan. Kencerengan itu apa? Solawatan. Hadra. Yang lagi rame saat ini ya. Jumatnya kembali lagi ke pagar nusa di pencak silat, Jumat 2 kali 1 minggu. Terus hari Sabtunya itu pramuka. Banyak sekali hari pramuka. Tidak hanya itu, kita juga lulusan SMP kan gini Mas Ali ya. Iya. Diharapkan Al-Quran gitu. Maka pembinaan untuk hatam Al-Quran itu tadi kita bagi anak-anak yang masih belum bisa baca Al-Quran, belum hatam, belum lancar, kita menambahkan 1 jam untuk ngasih bimbingan kepada anak-anak di BTA-nya, gitu. Di ekstra BTA-nya kita tambahkan seperti itu. Oke, mari. Ayo, Pak, mari Pak. Tadi itu kan katanya gedung awal. Apakah ada gedung kedua nih? Kalau tadi gedung awal katanya. Iya. Gedung awal saya tunjukkan lagi Mas Ali. Mari. Mana-mana, yuk. Gedung awal kita bangun. Yang mana? Saya sendiri kan awal nggak di sini, gitu kan, tapi dari gedung awal sini yang utara ini punya sendiri SMP itu ini awal. 2 lokal ini. Terus akhirnya bangun yang ini Mas Ali. Oh ini. Ya bangun yang ini. Ini ada pohon sawo. Kantornya karena sudah bisa bangun halaman yang di utara, kantor pindah ke kelas, dulunya kelas dia buat kantor. Kantornya dulu kecil sekali. Kecil. Wah. Kecil sekali ya.
terus semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyarakat, guru-guru, wali murid, simpatisan semuanya. Dukungan Berarti terhadap masyarakat sini mendukung adanya SMP Islam Ma'arif ini berarti. ya kelihatannya, bukan kelihatannya lagi, memang faktanya sedemikian. Oh iya. Faktanya bersinergi semuanya, seperti itu. Ya, kalau buktinya yang lucu, kalau Iya, ada iya. hajatan sekitar tetangga di sini, entah mantenan, hajatan apalah, 7 harian, 40-an, apa sunatan, ya kan? Heeh. Meskipun guru nggak diundang, Mm-mm. makanan kue nyampe kayak gitu. Oh. Kenyang gurunya maksudnya. Masyarakat itu ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan ada kalau yang dekat-dekat bisa diundang juga makan. Oh iya ya Pak. Makanan Hebat, itu berarti namanya keren. di desa ya makanan alhamdulillah. Pisang kulup. Ya, seadanya pisang kulup. Ya. Itu terus yang rutin itu sawi. Itu. Terus kue-kue yang dari anu itu. Nah, tunggu dulu. Ini masalah sawi ya. Sawi itu tunggu dulu. Ini biasanya itu kalau orang-orang Banyuwangi sawi itu bohong ya. Ya. Tapi kalau ini untuk orang di luar Banyuwangi ya. Sawi itu kalau di Banyuwangi itu bohong ya bohong itu. Nah, tapi kalau di luar Banyuwangi namanya bohong. Saya kenalkan dulu Mas Ali. Saya aslinya bukan asli Banyuwangi. Saya Situbondo. Oh, Situbondo. Saya Situbondo, Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo. Gitu. Sama Pondok Salafia itu masih 5 kilo ke barat. Ada Asem Bagus. Itu kalau malah bahas sawi, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Sawi kalau di sana, di saya itu sayur. Bunda. Oh, bukan. Sawi. Oh iya, sayur kalau sayur, di iya, saya. sayur, Benar-benar. Maksud saya kalau pohongnya itu iya. di rumah ya sabreng tetap. Oh, sabreng gaju. Nah, oh, kalau di sini ada kalau sabreng gaju, ada sabreng longke. Sabreng longke itu yang umbinya jadi sama. Oh, iya. Kalau di sini sabrang itu ketela rambat itu apa namanya? Iya, telo rambat. Nah, tapi tadi yang dimaksud sawi itu sawi pohon itu ya? Iya. Pohon itu ya. Pohon. Oh, iya. Bukan sayur. Iya. ya itu hanya candaan saja, Pak. Gitu. Istilahnya bersinergi lah masyarakat. Iya. Itu juga bukan lagi akan tetapi faktanya sangat mendukung dengan lembaga SMP Islam Al-Ma'arif. Oke, Pak. Ini gedung pertama ya. Kedua. Ini kedua, yang kedua yang mana, Pak? Ini yang satu, ini yang ini. Kedua. Oh, ini satu. Terus kedua ini. Ini yang kedua. Ya. Terus ada lagi, Pak? Ya, ketiga kita bangun bertahap juga. Iya, Pak. Di utara sana. Oke. Di sebelah mana, Pak? Ya. Oh, sambil jalan. Ya, tanya ini, Pak. Lahannya memang nggak langsung satu lahan luas seperti itu, akan tetapi dengan perkembangan yang sangat baik ini akhirnya terus perlahan kita dapat menambah lahan seperti itu, Mas. Gitu. Kalau sarana-sarana yang ada di SMP Islam Ma'arif ini apa saja, Pak? Oh, sekarang ini untuk sarana ya lab bahasa itu ada, seperti terus sarana olahraga, sarana ibadah itu ada. Gitu. Akan tetapi untuk sarana olahraga baru saat ini seperti Mas Ali lihat ini. Ini dalam rangka pembangunan. Pembangunan sarana olahraga di olahraga. Mana, Pak? Ayo, Pak. Ya, coba tunjukkan, Pak, pembangunannya, Pak. Masih tahap pengerjaan. Sudah jalan 10 hari ini. Dulunya ini ya latar tanah seperti itu. Maka lapangan voli kita itu seperti saya ceritakan di awal ya di sini. Tapi belum coran seperti ini dicor baru saat ini. Dulu latar. Seperti itu. Nah, dalam rangka nanti multifungsi di sini. Buat pengajian, seperti itu, lapangan basket, voli, ya futsal, ini bisa bulu tangkis, seperti itu Mas Adi. Nanti kita proyeksikan di sini untuk pengembangan itu tadi.
kalau siswanya ini, siswa-siswinya SMP Islam Al-Ma'arif ya, tentunya ini kalau sudah lulus ini apa kemana itu? Apa lanjut atau gimana itu, Pak? Rata-rata, maka kita juga ikut andil di sana, merekap siswa, menanyakan satu-satu. Jangan sampai siswa di SMP itu sampai putus sekolah. Ya, guru ikut andil semuanya, bukan cuma saya, semuanya masih peduli untuk pendidikan anak itu tadi. Itu peduli dengan itu, maka menanyakan kalau semuanya ada yang tidak melanjutkan, maka tetap kenapa aku bisa nggak melanjutkan. Kalau memang ada kendala, kita bantu cari jalan keluarnya. Gitu. Karena ada kadang anaknya nggak mau mondok, orang tua mau mondokkan anak. Jadi suatu pembahasan, perselisihan, dan pada akhirnya anak malah nggak sekolah gitu kan. Maka kita ikut andil, tetap jadi andil di sana. Ya. Coba kita lihat ke sana, Pak. Ini apa yang saja kelas-kelasnya, pembangunan Pak? ketiga, Pak. Oh, pembangunan Ruang ketiga. Yang mana, Pak? Ini yang Oh, ini. Barat. Ini gedung ketiga. yang ketiga. Ya, kalau dilihat maksudnya tahapan pembangunan sekolah. Oh. Tuh 2, ini 3, ya. 3. Coba ke sana, Pak. Ini keempat, 2 ruang itu keempat, kelima, enggak sekaligus panjang kita seperti ini. Oh. Tidak, bertahap, Pak. Ini kelasnya, Pak ya? Ya, ini ruang kelas. Alhamdulillah. Terus ciri khas dari SMP Islam Al-Ma'arif ini apa, Pak? Ciri khasnya, maksudnya ciri khas dari siswanya apa ciri khas lembaga? Dari siswanya. Nah, yang pertama siswanya, ciri khasnya apa, Pak? Ciri khas kalau siswa itu, Mas Ali, di kita itu kalau ketemu di mana saja, baik siswa aktif ataupun alumni dari SMP, ketemu guru di mana saja, dengan kondisi seperti apa, itu pasti mengucapkan salam. Itu yang nomor 1. Oh iya, iya. Saya sangat apresiasi. Ada suatu cerita, Mas Ali, pada waktu itu anaknya dengan kondisi tidak istilahnya untuk menyapa dengan tangannya mengangkat karena keadaan bermotor pada waktu itu ya. Untung nggak sampai jatuh itu, Mas Ali. Kan kalau kita ngangkat tangan kiri kan nggak masalah. Wah, Assalamualaikum, nggak masalah. Dia mengharuskan seakan-akan ngelepas gas dengan memaksa. Untung kan sepeda masih bisa jalan. Iya. Sampai segitunya. Assalamualaikum, Pak, tangan kanan, Pak. Yang kedua juga cirinya anak-anak seperti juga saya sempat singgung di awal, membaca Al-Quran, doa-doa sholat 5 waktu itu di kita ya lebih, karena itu bukan cuma ditekankan akan tetapi juga menjadi suatu kategori penilaian gitu. Doa sholat, doa wudhu itu harus kita anak-anak sudah mampu di sana seperti itu. Itu Mas Ali. Wah, keren sekali berarti, Pak. Oke, Pak. Terus yang terakhir ini saya tanya itu. Untuk SMP Islam Al-Ma'arif ini. Ya, Mas Ali. Oh ya, ada lagi, Pak. Apa yang sudah yang sudah didapat dari SMP Islam Al-Ma'arif ini, apa saja yang sudah diperoleh, yang sudah terlihat? SMP Islam Al-Ma'arif ini kan istilahnya ya namanya lembaga swasta, lembaga yang dengan keinginan tinggi seperti itu kan, dengan keinginan tinggi, akan tetapi juga terbentur dengan sesuatu pembiayaan, pendanaan dan sebagainya seperti itu, Mas Ali ya. Karena sebelum saya berbicara apa yang didapat oleh SMP Islam Al-Ma'arif, apa yang sudah dapat diwujudkan oleh SMP Islam Al-Ma'arif, ini juga jangan dilupakan. Di SMP Islam Al-Ma'arif, siswa yang sekolah di sini itu tetap menganut itu sekolah gratis. Di SMP Islam nggak ada SPP, Mas Ali. Nggak ada SPP, bulan nggak ada. Jadi masuk ke SMP itu
Makanya juga masyarakat kan mendukung gitu, sangat terjangkau. Tidak saya mengatakan sekolah ini sekolah murahan, akan tetapi manajemennya berkata sedemikian, maksudnya tidak mengatakan murahan, akan tetapi memang melayani masyarakat di dunia pendidikan dengan biaya yang murah. Cukup seragam sekolah itu masa kita gitu kan, itu. Terus peralatan sekolah, terus setelah itu cuma ketika semesteran itu cukup beli buku per semester, itu aja biayanya. Terus yang terakhir itu target kedepannya Pak? Seperti belum saya jawab tadi, apa yang sudah didapat. Oh iya. Yang didapat SMP Islam Al-Ma'arif adalah selama ini dari manajemen, dari pendanaan dalam rangka untuk memenuhi sarana pendidikan itu tadi. Seperti lahan ini dari beli Pak. Dibangun. Terus bangun itu tadi aula, ruang kelas, 2 kelas yang di sana itu terakhir kita bangun sana. Itu dari uang sekolah seperti itu. Terus target kedepannya Target apa? ke depan karena siswa terus bertambah, dukungan masyarakat terus bertambah, tidak memungkinkan kita untuk menambah lokal, menambah area sekolah seperti itu untuk pengembangan ke depannya. Kita awali dengan sarana olahraga dulu yang bisa kita jangkau masalahnya seperti itu. Mengapa kalau ditanya mengapa sarana olahraga, ya kayak ini sarana penunjang. Ya, sarana penunjang anak-anak seperti itu. Gak mungkin kan kita cuma materi saja, akan tetapi prakteknya mana, gitu kan. Iya, apalagi Kurmer sekarang ini sangat menekankan kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Oke, itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Irul tentang SMP Islam Al-Ma'arif ya. Nah, SMP tapi karakter Islamnya masih ada. Tadi ada kegiatan sholat duha juga Pak ya. Terus ada membacaan Asmaul Husna ya. Terus kitabnya ada tadi Pak. Ya itu masuk di bimbingan BTA, masuk di tambahan 1 jam. Setelah KBM, sholat duhur juga di sini anak-anak jemaah. Sholat duhur, setelah sholat duhur, anak-anak yang mempunyai keterbatasan baca Al-Quran itu ditambah ada bimbingan 1 jam. Itu ada 3 kategori, ada yang benar-benar pemula belum bisa sama sekali, ada yang bisa tapi belum hatam, kita hatamkan, tidak bisa belum lancar karena ada yang bisa sudah hatam juga, sudah hatam Al-Quran. Yang hatam itu banyak minat anak-anak masih ngaji kitab kuning. Ngaji kitab kuning. Tapi tidak diwajibkan keseluruhan. Bagi yang mau menambah itu tadi. Gitu. Tapi kalau yang melakukan pembinaan itu tadi, yang memang nggak bisa keterbelakangan itu diharuskan. Gitu. Jadi SMP Islam ini yang saya kira lengkap ya bagi teman-teman atau saudara. Apalagi warga NU nih ya. Nah, Pak, ini kan yayasan di bawahnya Ma'arif ya. Nah, kalau kalian ingin menyekolahkan anak yang memiliki prestasi dalam hal bidang keilmuan, namanya SMP-an, nah ada. Olimpiade ada kan Pak? Setiap tahun setiap tahun kita SMP mengirimkan Olimpiade, itu pun ya prestasinya karena kan itu ya kalau yang kemarin tahun ini per kecamatan seperti itu kan, kita masih ada di 22 nomor 22, ada di 15 itu kan lumayan seperti itu. Ada voli juga. Iya pasti Pak. Sepak bola juga. Nah, terus. Jadi fisik kita kan apalagi ada pagar nusa. Iya, pencaksilat. Pelosan saya. Pagar nusa. Iya pagar nusa ya. Iya pagar nusa ada. Jadi hidup kita bisa biar sehat gitu Pak ya. Itu kita bisa dapatkan di SMP Islam Al-Ma'arif. Apalagi ditunjang dengan akhlakul karimah, pengajaran tentang akhlak. Jadi dunia didapat,
nanti persiapan untuk akhirat juga didapat dengan belajar Al-Quran. Bahkan ada yang sampai belajar kitab kuning. Kitab kuning itu kitab yang berbahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ada kalanya berbahasa Jawa. Kalau di daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah itu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Tapi sudah ada yang menggunakan bahasa Indonesia, Pak ya. Iya. Tergantung bahasanya lah. Tergantung Kalau di sini bahasanya. bahasa Indonesia. Nah itu. Jadi keistimewaan SMP Islam Al-Ma'arif di daerah mana, Pak? Di Rejo Agung. Di Rejo Agung itu ekstrakurikulernya mantap, ada voli, ada olahraga, ada sepak bola, didukung oleh keagamaan. Semoga itu memberikan informasi yang bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang ingin menyekolahkan anak, khususnya di daerah Srono ingin menyekolahkan di SMP tapi masih berbau Islam. Ya silakan sekolahkan di SMP Islam Al-Ma'arif yang berada di Rejo Agung, ya Pak. Mas Ali ya, sebelum ya juga kalau tentang Islamnya itu dia pasti masyarakat mayoritas Islam. Akan tetapi pembudayaan, pembiasaan di kita itu bernuansa Islami, sangat bernuansa Islami. Bahkan pembinaan ke siswa karena pembiasaan membudaya nanti dari apa namanya terbiasa nanti menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Jadi terbiasa lah siswa gitu kan. Jadi dengan sini tidak usah disuruh karena terbiasa, merasa tidak enak dia kalau nggak melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya udah Pak, terima kasih atas informasi-informasinya. Semoga SMP Islam Al-Ma'arif ini kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih berprestasi. Dan di masyarakatnya, siswa-siswanya itu dari berbagai kalangan bisa berada di sini. Oke Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.